Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Putri Nurul Fajaroh, mahasiswa yang sedang melakukan latihan keterampilan dasar mengajar. Hari ini saya akan mempraktikkan dua keterampilan. Yang pertama yaitu keterampilan menjelaskan, dan yang kedua keterampilan memberikan penguatan dengan materi pokok siklus air di alam. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu siklus air di alam. Sebelum masuk lebih jauh, coba bayangkan air yang kita gunakan untuk mandi, minum, menyiram tanaman, itu berasal dari mana? Dan mengapa proses persediaan air di bumi tidak pernah habis meskipun terus digunakan? Jawabannya ada pada proses siklus air ini. Secara sederhana, siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer, lalu turun kembali ke permukaan bumi. Proses ini terjadi berulang-ulang dan melibatkan 4 tahap utama. Yang pertama yaitu proses penguapan. Proses ini terjadi ketika air yang ada di laut, di sungai, di rawa, dan di danau terkena sinar panas matahari. Panas matahari akan mengubah wujud air dari cair menjadi uap air yang sangat halus dan ringan, sehingga uap air tadi naik perlahan-lahan ke langit. Semakin panas suhunya, semakin banyak air yang menguap. Yang kedua, yaitu pengembunan. Ketika uap air naik semakin tinggi, suhu udara di langit menjadi semakin dingin. Nah, karena suhunya turun, uap air itu kembali berubah menjadi butiran-butiran air yang kecil. Butiran air ini berkumpul dan membentuk gumpalan yang kita kenal sebagai awan. Semakin banyak butiran air yang berkumpul, awan akan semakin terlihat tebal dan berwarna kelabu. Nah, yang ketiga yaitu penurunan air hujan. Jika butiran air di dalam awan semakin banyak dan berat, maka awan tidak lagi mampu menahannya. Akhirnya butiran air itu jatuh kembali ke permukaan bumi sebagai hujan. Jika suhu udaranya semakin dingin, air bisa turun dalam bentuk salju atau butiran es. Nah, yang terakhir yaitu aliran air permukaan dan peresapan. Air hujan yang turun akan mengalir melalui permukaan tanah menuju sungai, danau, hingga ke laut. Sebagian lainnya akan meresap masuk ke dalam tanah dan menjadi air tanah yang kemudian dapat diserap oleh akar tumbuhan. Dari sinilah proses akan berulang kembali dari awal. Mengapa siklus air ini sangat penting? Tanpa siklus ini, persediaan air bersih di bumi akan habis. Siklus ini juga menjaga keseimbangan iklim, menyuburkan tanah, serta menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, siapa yang bisa menyebutkan apa penyebab utama terjadinya penguapan air? Good, bagus sekali Ajeng. Jawabannya tepat sekali. Panas dari matahari memang menjadi tenaga utama yang menggerakkan seluruh siklus air. Jawabanmu udah jelas dan benar. Jadi Ajeng terus memperhatikan seperti ini ya. Baiklah, pertanyaan berikutnya. Setelah menjadi uap air, apa yang terjadi selanjutnya saat sampai di langit? Siapa hayo yang bisa jawab? Oke, Umi. Apa jawabannya, Mi? Bagus sekali, Umi. Kamu sudah mengingatnya dengan baik. Bisa kamu jelasin sedikit mengapa uap air bisa berubah menjadi awan? Luar biasa. Penjelasanmu sangat lengkap dan runtun. Kamu tidak hanya bisa menjawabnya, kamu juga bisa menjelaskan alasannya dengan benar.
Ini menunjukkan kamu benar-benar paham materinya. Tetap semangat ya, anak-anak. Kalau gitu, siapa yang bisa menyebutkan satu manfaat penting siklus air bagi makhluk hidup? Oke, Carmila, boleh. Jawabanmu sungguh tepat sasaran, Carmila. Memang benar, siklus air adalah cara alam menyediakan air bersih secara terus-menerus bagi kita semua. Jawabanmu tadi sangat membantu teman-teman yang lain untuk lebih mengerti. Terima kasih ya, sudah berani mengemukakan pendapat dengan percaya diri. Bagus sekali, hari ini kalian semua sangat aktif dan memperhatikan penjelasan Ibu dengan baik. Semangat ya belajarnya, seperti ini harus terus dijaga agar pemahaman makin bertambah dan kuat. Demikianlah latihan keterampilan menjelaskan dan memberikan penguatan yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga latihan ini dapat menjadi bekal awal saya menjadi pendidik yang baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.